dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, hanya sedikit mereka yang berada dalam kondisi sadar. Dari sedikit mereka yang sadar, sedikit mereka yang berislam dan beriman. Dari sedikit mereka yang berislam dan beriman, sedikit lagi mereka yang berdakwah. Dari sedikit mereka yang berdakwah, hanya sedikit mereka yang betul-betul berjuang. Dari sedikit mereka-mereka yang berjuang, hanya sedikit lagi mereka-mereka yang bersabar. Dan mereka-mereka yang bersabar, dari sedikitnya orang-orang yang bersabar, lebih sedikit lagi mereka-mereka yang bertahan dengan kesabaran tersebut sampai akhir perjalanan. Inilah salah satu kalimat motivasi yang disampaikan oleh salah seorang tokoh ulama dakwah. Menunjukkan bahwa dakwah itu seperti kita memandang langit. Seakan-akan tidak ada ujungnya. Panjang, kemudian tidak bertepi. Dan yang pasti melelahkan. Penuh dengan onak duri, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Tetapi bagi mereka-mereka yang di dalamnya itu ada rasa mahabbah, ada rasa cinta untuk berjuang, rasa cinta untuk berkhidmah, khidmatul ummah. Kemudian ada rasa cinta untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk umat. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk orang-orang. Seandainya dalam hatinya ada rasa kecintaan, maka dia akan menikmati berbagai problem, menikmati berbagai gelombang, menikmati berbagai ombak yang akan dijalani, yang akan dihadapi oleh orang-orang yang ingin memberikan khidmah terhadap umat ini. Semoga kita semua bukan hanya berkumpul dalam aspek jasad saja, tetapi hati kita juga berkumpul. Karena buat apa jasad berkumpul tetapi hati tidak menyatu? Baik, ikhwafillah, hafizakumullah. Kita berkumpul bukan sekedar kumpulan biasa, tetapi mempunyai misi yang mulia, mempunyai misi yang suci, yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat dan masyarakat. Dan di antara salah satu jalur perjuangannya itu adalah as-siyasah, yaitu politik. Oleh karenanya, ketika seseorang ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui satu jalur dari sekian banyak jalur-jalur perjuangan ini, harus memahami al-fahmu, apa landasan dari perjuangan ini. Karena apabila tidak paham landasan perjuangan ini, dia akan menjadi orang-orang yang antipati dan tidak menikmati. As-siyasah, atau dalam bahasa kita politik. Kenapa berpolitik? Yang kedua, kenapa berpartai? Yang ketiga, kenapa menjadikan pilihan PKS sebagai sarana perjuangan ini? Ini merupakan pertanyaan mendasar yang butuh jawaban dan hendaknya dipahamkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Politik di dalam bahasa Arab itu adalah as-siyasah, dari kata sasa yasusu siyasah. Artinya adalah tur, ya. Di mana dalam Islam ini as-siyasah merupakan juz'un minad-din, merupakan bagian dari agama. Seseorang yang memisahkan hidupnya dari politik sama dengan menjadikan Islam itu parsial. Karena Islam ini merupakan sistem yang menyeluruh. Islam itu adalah akidah, Islam juga adalah ibadah, Islam juga adalah akhlak, Islam juga adalah ekonomi, Islam juga adalah pendidikan, Islam juga budaya, seni, Islam juga adalah politik. Jadi hendaklah memahami politik. Dan para ulama terdahulu sudah banyak menyusun kitab, buku-buku yang berkaitan dengan politik, ya, dan kepemimpinan. Ada kitab Al-Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, ada juga As-Siyasatu Syar'iyyah, politik Islam sebagainya. Di mana
paradigma politik yang dipahami itu beda dengan paradigma politik yang dipahami mungkin mereka-mereka yang tidak ada landasan syar'inya. Di mana kalau dalam Islam politik itu tujuannya itu adalah himayatuddin, untuk memelihara agama. Salah satu cara untuk memelihara agama itu adalah dengan politik dan kepemimpinan. Ayat-ayat Quran banyak itu membahas, ya, seperti itu. Karena ternyata di antara aspek maqasid syariah, maksud tujuan untuk adanya agama itu adalah hifzuddin, kemudian hifzun nafs, hifzul akal, kemudian hifzul mal, ya. Jadi menjaga agama, menjaga nyawa, kemudian menjaga harta, kemudian menjaga keturunan. Yang selanjutnya, yang kedua, tujuan utama itu adalah ri'ayah syu'unil ummah, untuk memberikan pelayanan atau mengatur masyarakat, seperti itu. Jadi menjaga agama selanjutnya adalah mengatur. Oleh karenanya ini menjadi salah satu aspek tagline, moto bahwa PKS ini menjadi pelayan rakyat. Ini merupakan salah satu bentuk pengejauhan tahan itu, ri'ayah syu'unil ummah, ya, seperti itu. Paham itu? Tidak ada niatan-niatan yang lain, sarana saja, ya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa berperik lagi? Di antara landasan utama yang harus kita pahami itu adalah surat Al-An'am ayat 92. Pahami itu Al-An'am ayat 92, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha." Dan kitab ini kami turunkan untuk menjadi berkah, banyak nilai kebaikan. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, menjadi pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, ya, walitunzira ummal qura wa man haulaha, dan sekaligus agar engkau bisa memberikan inzar, bisa memberikan peringatan kepada ummul qura wa man haulaha, dan kepada orang-orang yang di sekitar ummul qura. Dalam ayat itu dimaksud ummul qura itu adalah kota Mekah, dan secara harfiah ummul qura itu dari kata ibu, al-qura itu bentuk jamak dari kata Korea, jadi ibu kota. Untuk walitunzira ummal qura, untuk bisa memberikan peringatan kepada pusat kota, orang-orang yang tinggal di pusat kota, orang-orang yang tinggal di ibu kota. Di mana para ulama tafsir mengatakan bahwa ummul qura itu adalah haitsu yaskunu fihal qadat al-mujtama'un. Ummul qura itu adalah satu tempat di mana di tempat tersebut tinggal para pemimpin yang diikuti. Di tempat tersebut tinggal para pemegang kebijakan. Di tempat tersebut tinggal orang yang mengatur undang-undang. Di tempat tersebut tinggal mereka-mereka yang mengatur peradaban. Jadi litunzira, di antara bentuk dakwah itu harus memberikan litunzira, memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang ada di pusat, ya, pemegang kebijakan, pengatur. Kenapa? Sebabnya karena Islam tidak menginginkan perubahan yang parsial atau sekedar gali lubang tutup ulang, tetapi Islam itu menginginkan perubahan yang sistemik. Dan siapapun mereka yang mencibir, ya, atau merendahkan mereka-mereka yang menjadikan siasah politik sebagai salah satu perjuangannya, maka secara tidak langsung mereka akan menjadi umat yang tersisihkan, menjadi umat yang termarginalkan, tidak mempunyai peranan yang besar, peranan yang kuat. Dan Islam menginginkan kita agar bisa memberikan peranan, berkontribusi, menyebarkan nilai-nilai kebaikan.